kembali bersama kami di Forum Christian. Ini paruh akhir Forum Christian. Saya mau bertanya satu pertanyaan saya buat semua narasumber. Saya mulai dari Mas Triyono. Mas, kalau ditanya harapan Mas Triyono sendiri buat saudara-saudara yang non-difabel untuk bagaimana memperlakukan, bagaimana berkomunikasi, menjalani keseharian bersama-sama di lingkungan sosial, itu seperti apa Mas? Supaya sama-sama kami juga jadi mendengar gitu ya, jadi tahu. Baik, ya sebenarnya Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 itu kan undang-undang yang harus dibaca oleh teman-teman ya, maksudnya non-disabilitas gitu. Karena itu adalah bagaimana apa yang Anda harus lakukan terhadap kami. Jadi kadang-kadang undang-undang ini malah kayak undang-undang lalu lintas misalkan, hanya pengendara yang harus tahu, tapi masyarakat umum seharusnya ini segera memahami ini atau sekedar membaca, sehingga hak teman-teman baik di tingkat paling bawah mungkin RT RW ini kan tingkat yang paling bawah, sehingga toleransi antar mereka, penghargaan terhadap mereka. Sebenarnya secara garis besar kami ini hanya ya diberi kesempatan aja gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan saya dengan pengguna kursi roda dan jaksa kedua kaki, mungkin kalau gotong royong angkat-angkat kan nggak bisa, tapi ketika kita datang ya ikut dalam ya apa yang mampu kita lakukan di lingkungan itu saya kira sudah cukup untuk memberikan efek positif terhadap motivasi teman-teman ini bagian dari masyarakat. Karena hal-hal yang paling fundamental, diskriminasi atau bullying atau tekanan-tekanan sosial itu kan datangnya dari lingkungan sekitar. Sebelum kita ngomong secara global, ya lingkungan sekitar ini dulu yang harus benar-benar kita edukasi, kita didik bersama-sama, untuk termasuk teman-teman yang cendekiawan gitu kan. Ini kelihatan sekali. Saya misalkan sholat Jumat di suatu masjid, apakah ini masjid A atau B, tapi saya lihat ketika anak-anak di situ melihat difabelnya kok aneh. Oh berarti ini memang lingkungan di sini dari segi edukasi terhadap keluarga tentang disabilitas masih belum maksimum. Kami di kantor di Babek ya, kita itu mau Jumatan, mau apa, anak-anak ini nyantai gitu ya. Atau masyarakat sudah kayak biasa aja gitu. Ya tegur sapa, ya saling tolong menolong, membantu, komunikasi, bersenda gurau. Ketika ada event-event masyarakat kita dilibatkan. This is luar biasa ya. Ini yang harus sama-sama kita kembangkan ke depan, sehingga kelihatan satu dengan yang lain tanpa perbedaan. Baik Mas Triyono. Kalau dari Feby harapannya buat saudara-saudara non-difabel memperlakukan Feby itu seperti apa? Ya mendukung teman-teman tuli. Ya semoga pada mau belajar bahasa isyarat. Bisa menerima lah kita lapangan pekerjaan untuk disabilitas. Yang kayak Mas Mario semakin banyak gitu ya, memberi kesempatan. Iya betul. Betul kan? Ya. Feby, makasih ya sudah menyampaikan itu dan mengingatkan untuk belajar bahasa isyarat. Setelah ini kita ya semuanya juga akan mulai belajar bahasa isyarat. Supaya kalau ketemu Feby saya mau bicara lancar ya dalam bahasa isyarat. Oke? Sekarang ke Bu Dante. Bu Dante, kalau pertanyaan yang sama menurut Bu Dante sebagai pribadi sekarang sudah jadi komite nasional disabilitas. Harapannya apa buat yang non difabel memperlakukan dan hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang difabel? Ya, baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial kita semua terhadap penyandang disabilitas. Untuk bersama-sama memahami kebutuhan khusus mereka. Kemudian juga mulai memberikan layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan khusus itu. Karena dengan demikian maka penyandang disabilitas itu akan mampu mengembangkan dirinya. Jadi mulai misalnya keluarga, guru di sekolah harus paham metode yang digunakan untuk anak di kelasnya itu harus beragam sesuai dengan kebutuhan anak
termasuk penyandang disabilitas. Kemudian kepala sekolah juga harus mulai paham bagaimana kebijakannya itu disusun agar mendukung penyandang disabilitas. Jadi pada hakikatnya adalah bagaimana semua pihak itu mendorong agar penyandang disabilitas ini dapat berkembang, kemudian mendapatkan hasil yang baik ya, optimalisasi dari pengembangan potensi dirinya. Karena sama dengan kita semua non disabilitas ya, bahwa kita punya punya bakat, punya keinginan, punya kemampuan, punya keterampilan. Hanya yang membedakan penyandang disabilitas dan non disabilitas diantaranya adalah mereka punya tantangan karena kebutuhan khusus itu. Sehingga bagaimana kebutuhan khusus ini kemudian kita layani, kita fasilitasi. Contoh misalnya penyandang disabilitas disleksia, sulit untuk mengakses informasi seperti saya misalnya. Kemudian ketika harus menangkap informasi, baik tertulis atau dilisankan, itu sulit untuk mengolah. Sehingga saya butuh cara, butuh diberi ruang, butuh diizinkan untuk membawa kertas, untuk membawa catatan. Kemudian juga ketika saya menyampaikan gagasan, misalnya itu perlu dipahami. Seringkali pemrosesan informasi itu memang tidak seperti pada umumnya, sehingga ketika disampaikan itu menjadi loncat-loncat gitu kan. Nah ini kan butuh dukungan semua pihak, bukan untuk kemudian ini loncat-loncat bicaranya, ininya juga tidak terstruktur. Tapi bagaimana? Karena pasti semuanya juga punya potensi diminimalisirkan atau dipenuhi kebutuhan khususnya. Demikian pula penyandang disabilitas ini ya, tuli atau disabilitas rungu. Mereka punya bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini kan sama seperti bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Itali, dan itu sebagai budaya mereka gitu kan. Dan tentu kita harus hargai, tidak ada salahnya, bahkan sangat baik. Karena memiliki keterampilan bahasa yang beragam itu kan keren banget. Sehingga ya kalau saya bertemu dengan teman tuli, saya sangat senang untuk berbicara dengan bahasa isyarat. Saya sedang belajar. Kalau dengan teman pada umumnya saya menyesuaikan, saya harus berbahasa verbal. Artinya ya ini bagian dari bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana kita menghormati orang lain, termasuk saudara-saudara kita yang difabel. Dan itu dibutuhkan oleh mereka gitu, yang sesuai itu dibutuhkan oleh mereka sehingga mereka bisa mengkomunikasikan, bisa mengakses informasi. Gitu. Baik. Ya. Dan kita bangga ada Bu Dante yang bilang tadi, saya sulit, saya punya hal-hal yang harus saya sesuaikan, saya beradaptasi dan punya cara sendiri dan tapi hari ini menjawab dengan sangat lancar, Bu. Saya bawa catatan Mbak Fris, nggak apa-apa. Dijelasin tuh isi undang-undang ke kita, Mas Mario, ini tinggal kita doang nih apa kita paham dan mau mengimplementasikan undang-undang. Nah sekarang Mas Mario, dari perspektif kita yang non-difabel nih, harusnya kita seperti apa kepada saudara-saudara kita yang difabel? Baik, pertama saya tuh ingin membedakan antara empati dan simpati ya. Jadi kita udah saatnya partisipasi aktif, bukan partisipasi pasif. Kenapa? Karena memang dibutuhkan oleh teman-teman tuh adalah perjuangan. Dan perjuangan itu juga harus didukung oleh kita. Mungkin kalau bahasa saya tuh saya selalu menggunakan kalimat pertama kolaborasi. Ya kita mulai mengajak mereka. Kedua representasi. Ya tentunya kalau kita ngajak mereka, mereka harus terlibat. Mereka harus ada di sana. Kita harus pahamin nih apa sih sebenarnya masalah mereka, apa sih aspirasi mereka, dan yang terakhir apresiasi. Jadi kita mengapresiasi teman-teman difabel. Kita menghargai hak-haknya mereka. Karena banyak banget mungkin di sini yang pada bingung ya. Aduh saya pengen menolong teman-teman difabel tapi gak tahu gimana caranya. Yaitu kita perlu namanya kolaborasi dan representasi. Duduk bareng sama teman-teman, kita ngobrol, kita diskusi, apa sih yang bisa saya bantu? Oh kita bisa bikin gini sama-sama, ini kan jadi ada kolaborasi, enak, jadi ada dialog. Jangan cuma sekedar monolog yang mungkin lebih ke arah oh saya punya ide nih, ternyata idenya ini ya cuma ide yang jangka pendek gitu. Atau kemudian terhambat satu hal gak jalan jadi sama sekali. Atau bahkan yang paling parah buat seru-seruan doang, gak boleh. Kita harus bikin sesuatu yang kontinuitas lah ya. Jadi caranya gimana ya tadi, mungkin kita mulai melibatkan mereka, mulai ngobrol sama teman-teman difabel. Yuk pahami, yuk empati, coba untuk partisipasi aktif, gak cuma pasif. Karena itu yang dibutuhkan sekarang. Oke, itu yang dibutuhkan sekarang. Mas Mario, terima kasih sudah mengingatkan kami. Mas Triyono, terima kasih sudah join. Semoga kita bisa ketemu langsung ya nanti suatu saat dalam waktu dekat bisa ketemu langsung dengan Mas Triyono yang sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih, Feby. Kopinya enak sekali, Saya harus datang ke Cafe Sunyi untuk ketemu Feby di sana. Nah, Ayo datang. Oke, harus datang. Iya, siap.
saya datang. Bu Dante, terima Ya, kasih sudah sama-sama. bergabung bersama kami. Semoga momentum tahun ini karena ada Komite Nasional Disabilitas tanggal 1 kita peringati di bulan Desember, tanggal 3 Desember Hari Disabilitas Internasional, tidak hanya sekadar tadi Mas Mario mengingatkan, kita punya jargon, kita menyatakan dalam bentuk narasi tapi dalam bentuk aksi nyata kepada saudara-saudara kita yang difabel, bagaimana kita memenuhi hak-hak mereka untuk sama-sama menunjukkan pada kita semua bahwa mereka mampu, mereka berdaya, mereka menginspirasi sama seperti kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami malam ini. Kita jumpa lagi Rabu depan. Saya Christian Grich, sampai jumpa.